Kita membutuhkan orang tua untuk merawat dan membesarkan kita. Ketika kesulitan dan memiliki hajat, kita membutuhkan tetangga dan keluarga sekitar. Ketika dunia berada kehidupan, kita juga membutuhkan seseorang pendengar. Hingga ketika ayah menjemput, kita pun membutuhkan orang yang menguburkan jasa kita. Dari sini kita dapat memahami bahwa manusia adalah makhluk sosial yang tidak bisa hidup sendirian. Kita semua saling membutuhkan satu sama lain. Oleh karena itu, pesan yang ditanamkan oleh Rasulullah SAW kepada kita, jangan bosan-bosan menolong orang lain yang membutuhkan. Sebagaimana hadis Nabi mengatakan, khairukum man ta'allama al-Qur'an. Sebagaimana hadis Nabi mengatakan, sebaik-baik dari kalian adalah orang yang bermanfaat bagi kalian. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Islam adalah agama yang sangat menganjurkan umatnya untuk saling tolong-menolong dan merekatkan tali persaudaraan. Tolong-menolong di sini tidak terikat oleh apapun. Bantulah dengan tulus siapapun orangnya, entah dia kaya atau miskin, berpendidikan tinggi atau tidak punya pendidikan sama sekali, bahkan muslim atau non-muslim, selama itu dalam ranah sosial dan kebaikan, maka tidak salahnya kita membantu mereka. Karena bagaimanapun mereka adalah saudara dalam kemanusiaan. Kecuali jika bantu membantu dalam hal kejahatan dan keburukan, maka Islam melarang hal ini. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala menegaskan dalam Al-Maidah ayat 2, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa wa la ta'awanu 'alal ismi wal 'udwan wattaqullaha innallaha syadidul 'iqab. Dan tolong-menolonglah kamu dalam mengerjakan kebajikan dan takwa, dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran, dan bertakwalah kamu kepada Allah, sesungguhnya Allah amat berat siksanya. Ma'asyiral muslimin jamaah rahimakumullah. Menolong orang lain, khususnya mereka yang sedang kesulitan, sungguh memiliki banyak manfaat, baik bagi diri sendiri maupun orang yang kita tolong. Bahkan kondisi masyarakat pun akan mendapatkan manfaat dari sikap dan perbuatan baik ini. Dengan menolong orang muslim yang sedang membutuhkan pertolongan, maka kita telah mencerminkan pesan persaudaraan yang ditafsirkan oleh Nabi SAW dalam sebuah hadis riwayat Imam Muslim. Maka al-mu'minina fi tawaddihim wa tawaddihim wa ta'atufihim. Maka jasadi idastaka minhu qadar tada'a lahu sa'irul jasadi bis-sahri wal humma. Perumpamaan kaum mukminin dan cinta mencintai, saya menyayangi dan bahu-membahu seperti satu tubuh. Jika salah satu anggota tubuhnya sakit, maka seluruh anggota tubuhnya yang lain ikut merasakan sakit juga, dengan tidak bisa tidur dan tenang. Hadirin ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Lebih tegas terkait dengan keutamaan menolong, Rasulullah SAW bersabda, "Man nafasa an mu'minin kurbatan min qarabi dunya, nafasa Allah anhu kurbatan min qarabi dunya. Wa man yasaru ala muhsinin, yasaru Allah alaihi fid dunya wal akhirah. Wa man satara musliman satara Allah fid dunya wal akhirah. Wallahu fi 'auni al-'abdi ma kana al-'abdu fi 'auni akhihi." Artinya siapa yang melapangkan suatu kesusahan dunia dari seorang mukmin, maka Allah melapangkan darinya satu kesusahan di hari kiamat. Siapa yang memudahkan urusan seorang kesulitan, maka Allah memudahkan baginya dari kesulitan dunia dan akhirat. Siapa yang menutupi aib seorang muslim, maka Allah akan menutup aibnya di dunia dan akhirat. Allah senantiasa menolong seorang hamba selama hamba tersebut menolong saudaranya. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Betapa agungnya keutamaan orang yang saling tolong menolong, di mana sebagaimana hadis Nabi yang mengatakan bahwa barang siapa yang menolong seorang mukmin di dunia, maka Allah akan menolongnya di dunia dan di akhirat.
Barang siapa yang menutup aibnya di dunia, maka Allah akan menutup aib dia dan di akhirat. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Pentingnya rasa tolong menolong ini perlu kita budayakan di tengah-tengah sivitas akademik kita. Karena sesungguhnya kemajuan suatu lembaga, kemajuan suatu institusi tidak maju karena satu dan dua orang, tapi karena tumbuh di sana budaya yang saling tolong menolong. Dosen menolong mahasiswanya, mahasiswa menolong dosennya. Begitupun juga sivitas akademika menolong semua umat manusia semua. Begitupun institusi menolong warga Indonesia yang mau kesempatan belajar untuk diberikan kesempatan di lembaga ini. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Dalam hadis lain Rasulullah SAW memerintahkan umatnya untuk menolong yang dizolimi, bahkan orang yang ingin berbuat zolim. Dalam hadis disebutkan, unsur akhaka zaliman au mudliman. Tolonglah saudaramu ketika dia berbuat zolim atau ketika dia dizolimi. Dalam hadis yang disebutkan tadi mungkin kita bertanya-tanya, bagaimana mungkin kita menolong orang zolim padahal Allah telah melarang dan membantu dalam hal keburukan. Hal ini pun pernah ditanyakan juga para sahabat. Rasulullah SAW menjawab, ta'khudhu fawqa yadayhi. Pegang tangannya agar dia tidak berbuat zolim. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Dari hadis-hadis di atas kiranya dapat menjadi pelajaran bagi kita semua agar bermurah hati menolong sesama muslim, karena mereka adalah saudara kita. Pun tanpa menafikan kita juga harus menolong siapa saja orang-orang di sekitar kita yang sedang dalam kesulitan. Ketika kita di asrama ada saudara kita yang belum sarapan dan teman-teman itu beli sarapan dibagi. Apabila kita di kelas ada teman kita yang kurang paham, maka tolonglah dia untuk bisa memahami pelajaran-pelajaran itu. Semua aktivitas kehidupan kita ini membutuhkan saling tolong menolong supaya kita bisa maju bersama. Tadi disampaikan sekali lagi bahwa sifat ataupun budaya tolong menolong ini adalah anjuran yang dianjurkan oleh Al-Quran dan Sunnah Nabi Muhammad SAW. Pun juga tadi disampaikan bahwa sifat tolong menolong ini tidak hanya untuk sesama muslim, bahkan non-muslim pun juga kita mesti tolong apabila membutuhkan pertolongan. Sebagaimana yang disampaikan oleh Kiai Haji Abdurrahman Wahid atau Gus Dur berpesan, tidak penting apa agama atau sukumu. Mungkin bisa boleh tambahkan, tidak penting apa mazhabmu. Kalau kamu bisa melakukan sesuatu yang baik untuk semua orang, orang tidak akan pernah tanya apa agamamu. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim. Aqulu qouli hadza fastaghfirullahal azim innahu huwal ghafurur rahim.